Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala mutatali alai wa wasi karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sahadatan taqumu bi ba'di ma yajibu alaina li sawabi ni'ami. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata ayunina Muhammad safwatus safwah wa khairatul khalqil mursalin nasi kaffah basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah wal mab'usi rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin. Masalli wa sallim mabarik alaihi wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa ala kulli man ihtada bihadil mubarak wa anhaja nahjal qawim masalaka tariqahul mustaqim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Birrul Walidain Palur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini dalam kesempatan yang bertepatan pada tanggal 22 Maret 2025 atau 22 Ramadan 1446 ini, kita masih dalam suasana bulan Ramadan. Marilah kita tidak lupa untuk terus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bersyukurlah nikmat menjadi berlipat, kesenangan menjadi berkah, kemudian kehidupan menjadi semakin penuh dengan rahmat. Karena itu semestinya di setiap saat kita berusaha untuk selalu mengecek, memantau dan mengevaluasi setiap amal kita, sehingga dari hari ke hari kita selalu meningkatkan menuju kepada yang terbaik. Meskipun manusia tentu banyak kekurangan sana sini, tetapi kita harus optimis. Insya Allah dengan niat yang bulat, dengan tekad yang kuat, dan dengan hati yang semangat, insya Allah kita akan sampai kepada tingkatan orang-orang yang kalau Quran memberikan gelar namanya as-siddiqin, orang-orang yang benar-benar serius ya dalam ketaatan. Bagi ini singkat saja kami akan menyampaikan tema tentang muhasabatun nafsi atau mengevaluasi diri. Dikatakan sedang sebuah riwayat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Artinya sebelum manusia mati, sebelum dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, bahkan di alam barzah itu sudah ada pengadilan di sana. Ada orang yang dari mulai alam barzah sampai pada hari kiamat nanti mereka mendapatkan nikmat, dan begitu juga ada mereka yang disiksa sampai hari kiamat nanti di alam barzah. Maka sebelum kita semua masuk ke alam barzah atau alam kematian, sudah selazimnya, seyogyanya kita mempersiapkan diri bahwa hidup itu sangat sebentar sekali. Hidup itu sangat sebentar sekali. Umur manusia seberapapun panjangnya, seberapapun lamanya, kalau dibanding usia atau dibandingkan dengan waktu nanti pada hari di akhirat nanti, sangatlah waktu yang sangat singkat. Maka apa yang dimaksud dengan muhasabatun nafsi? Mengevaluasi diri di sini artinya adalah bagaimana kita melihat amal-amal kita, melihat dan kemudian memberikan
catatan seandainya amal itu baik, maka bersyukurlah kepada Allah kita diberikan kemudahan beramal ketaatan. Tetapi seandainya amal kita belum baik atau amal kebaikan belum maksimal, belum sesuai standar dan target misalkan, kita harus bagaimana berusaha meningkatkan level amal kita menjadi semakin baik dan semakin baik. Yang terakhir, mengevaluasi diri itu punya beberapa keutamaan. Mengapa kita sangat dianjurkan muhasabatun nafsi atau mengevaluasi diri kita? Yang pertama adalah supaya adamul kibri bil amal, kita tidak menyombongkan diri dengan amal kita, merasa amalnya paling baik, merasa sedekahnya paling banyak, merasa seorang yang ilmunya mengalahkan yang lain, merasa paling pintar, merasa paling kaya, dan merasa ini yang kemudian sampai kepada kesombongan. Ini yang semestinya harus dievaluasi. Kalau orang mau memuhasabatun nafsi, dia tidak akan sombong dengan amalnya. Dia selalu melihat amal orang lain lebih baik, sehingga dia harus bagaimana mengejar amal itu supaya jangan sampai kalah dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, keutamaan dari muhasabatun nafsi adalah ma'rifatun naqais, ma'rifatun naqais atau mengetahui kekurangan-kekurangan dan mengetahui kelebihan. Jadi kalau seorang ini dia tahu mana kekurangannya, dia akan bagaimana menambal kekurangan itu. Dan begitu juga kalau seorang mengetahui dia punya kelebihan, maka kelebihannya itu dievaluasi. Dalam artian kalau sudah maksimal dijaga, kalau belum ditingkatkan terus. Yang ketiga, di antara keutamaan muhasabatun nafsi adalah al-hadru fil hayati. Bagaimana orang itu hidup tuh hati-hati ya. Maka ada salah seorang pernah mengatakan, di dunia ini kita akan selalu menghadapi yang namanya ujian dan godaan. Orang berdakwah itu ada ujiannya. Zaman Rasul beliau sampai pernah dilempari batu, diludahi, mau dicekik, mau dibunuh. Ada konspirasi, beliau pernah dengan keluarganya Bani Hashim selama 3 tahun nggak bisa makan, diembargo orang-orang Mekah. Itu ujian dakwah. Orang kalau berdakwah kemudian ingin pena nyaman, ya, ini bukan tipe seorang dai ya. Yang keempat, at-tawadhu wat tasamuh, yaitu orang yang mengevaluasi diri maka memunculkan sifat rendah hati dan toleran. Dia tidak akan merasa hebat ya. Dia selalu, kalau dia punya kekurangan, dia tidak merendahkan diri, dan ketika punya kelebihan dia rendah hati, tidak sombong. Dan yang terakhir, isti'dadun lisabqi bil khairat, orang yang mengevaluasi diri, ia itu punya karakter siap untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia selalu punya semangat untuk semakin baik. Kalau di komunitas para sahabat di zaman dahulu, mereka berlomba-lomba bagaimana mereka melakukan amal kebaikan yang kira-kira yang lain tidak bisa melakukan. Itulah yang dicontohkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab ketika mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka mari kita sebagai umat Rasulullah harus selalu semangat mengevaluasi diri sehingga kita tidak gengsi untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Barangkali ini adalah kultum saat terakhir yang kultum subuh ya. Nanti malam itu adalah tarawih di sini yang memberikan, insya Allah kalau beliau hadir insya Allah Ustadz Usman Abu Hamdan dari pengasuh Menara Quran, beliau kesini. Mohon untuk sekalian yang di sini bisa hadir ya nanti malam. Kemudian besok pagi saya
taraweh 1 juz atau tahajud 1 juz di Kecamatan Jebres, sehingga ini barangkali kultum saat terakhir di Ramadan ini, dan semoga kita masih ketemu lagi tahun depannya. Demikian, mari kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan tetap mengevaluasi diri supaya menjadi semakin baik dan semakin berkualitas amal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.